Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kalau di pertemuan terakhir kita belajar tentang suhu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalor. Apa sih kalor itu? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, kata kuncinya dia kalor ini berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini Bapak memberikan contoh pemanfaatan kalor itu pada pemanasan air. Di sini kalor itu berpindah dari api pada tungku menuju ke air yang awalnya suhunya lebih rendah daripada tungku. Nah, lama-kelamaan airnya juga akan menjadi panas. Nah, sekarang perbedaan antara suhu dengan kalor. Kalau suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, kalau kalor itu ukuran banyaknya panas yang mengalir. Jadi di sini kata kuncinya adalah panas yang mengalir. Kalor itu bahasa mudahnya itu panas ya, Nak ya. Panas yang mengalir. Oke. Nah, salah satu sifat kalor yang pertama, kalor itu dapat merubah suhu benda. Nah, di sini Bapak contohkan pada proses pemanasan air dan minyak. Nah, di sini ada 1 kg air dan di sebelah kanan ada 1 kg minyak. Ini jenisnya berbeda ya. Kira-kira ketika dipanaskan dengan sumber panas yang sama, mana yang suhunya akan naik lebih cepat? Nah, seberapa cepat suhu benda itu berubah, ini nanti bergantung dari kalor jenis masing-masing benda. Oke. Nah, apa sih kalor jenis itu? Kalor jenis adalah kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau untuk kalor jenis air itu dia nilainya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini nanti akan sering sekali muncul di soal untuk kalor jenis air. Nah, untuk satuan kalor jenis ini adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius dibutuhkan energi sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Nah, di sini Bapak berikan tabel beberapa jenis tabel kalor jenis pada berbagai zat. Oke. Nah, untuk satuan kalor, satuannya ini ada dua nih. Ada kalori dan ada juga joule. Joule, ya. Untuk satuan internasionalnya yang dipakai itu adalah joule. Oke. Nah, ini untuk nilai konversinya. Untuk 1 kilokalori itu setara dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. Untuk 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, sekarang kalau 1 joule-nya berapa? Kalau 1 joule berarti nilainya 0,24 kalori. Oke, nah 1 kalori ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air murni sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Oke, nah untuk alat ukur kalor ini dinamakan kalorimeter. Nah, untuk rumus kalor di sini Bapak memberikan dua rumus terlebih dahulu ya. Ada dua rumus di sini. Untuk rumus yang pertama, dia adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini adalah rumus untuk menaikkan suhu ya, Nak ya. Kemudian keterangannya di sini Q sama dengan banyak kalor yang diperlukan. Ini nanti bisa kalori atau joule. Nah, untuk M ini massa benda. C ini dia C ini lambang dari kalor jenis. Satuannya dia Joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Ini sama ya, Nak ya. Cuma beda nilai konversinya saja nanti. Nah, untuk delta T ini dia perubahan suhu. Suhu akhir kurangi suhu awal. Sekarang rumus yang kedua ada yang namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini nanti disimbolkan dengan huruf C besar. Nah, ini rumusnya Q sama dengan C kali delta T. Oke. Nah, untuk sifat yang kedua, kalor ini dapat merubah wujud zat. Nah, seperti yang sudah pernah Bapak jelaskan
dahulu ya nak ya. Ini beberapa fase perubahan wujud zat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini Bapak memberikan 2 contoh soal, langsung kita kerjakan di sini. Oke, untuk soal yang pertama, minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Oke, untuk langkah yang pertama, kita tulis diketahuinya ya. Diketahui dia yang pertama apa? M-nya 500 gram. Ini nanti diubah ke dalam bentuk kilogram. Kemudian delta T-nya 10 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya ini C kecil ya, nak ya. 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya ini Q. Q-nya berapa? Maka Q dapat dicari dengan rumus M kali C kali delta T. M-nya berapa? Dalam bentuk kilo ya. 0,5 kali C-nya ini 2,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian delta T-nya berapa? 10. Oke, maka dapat dihitung hasilnya adalah 11.000 Joule. 11.000 Joule ya. Ini dapat nilainya sama setara dengan ini 2.200 karena dikalikan 1.000 di sini ya. Oke. Nah, ini dalam bentuk Joule. Kalau diubah ke dalam bentuk kalori bagaimana? Nah, kalau diubah ke dalam bentuk kalori tinggal kalikan nih 11.000 kali 0,24 kalori. Maka didapatkan nilainya adalah 2.640 kalori. Karena 1 Joule tadi sama dengan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Oke. Kita pindah ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Nah, berapakah besar kapasitas kalor benda tersebut? Oke, kita kerjakan. Langkah pertama kita tulis diketahuinya dulu nih. Diketahui, apa yang pertama? M 400 gram atau 0,4 kilogram. Kemudian memerlukan kalor sebesar 2000 Joule. Nah, 2000 Joule ini dia Q ya. Q-nya dia 2000 Joule. Lalu untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius, maka ini delta T. Delta T-nya berapa? Delta T-nya 20 derajat Celcius. Sekarang yang ditanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor simbolnya C besar. Nah, kapasitas kalor rumusnya apa nih? C sama dengan Q per delta T. Q-nya berapa? Q-nya dia 2000 per
delta T-nya 20. Dicoret. Kemudian ini dicoret. Maka didapatkan 200 bagi 2. Nilainya adalah 100 Joule per derajat Celcius. Nah, hasilnya seperti ini nih. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.